Selamat datang di Cek Fakta, ruang di mana rumor diurai, gosip dipecah, dan kabar olahraga dikuliti dengan data dan sudut pandang kritis. Bersama Cek Fakta, mari kita telusuri fakta, bongkar realita. Indonesia kembali ditunjuk sebagai tuan rumah Piala AFF 23 ke 2025. Turnamen regional ini akan digelar pada 15-29 Juli tahun 2025 dengan Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK dan Stadion Patriot Candrabaga sebagai panggung utama. Sebanyak 10 negara ASEAN dijadwalkan berpartisipasi. Indonesia, dengan status tuan rumah, tentu diharapkan melangkah mulus, setidaknya mencapai final atau lebih baik lagi, juara. Tapi, ada yang berbeda tahun ini. Tidak ada uji coba internasional. Ya, Timnas U23 asuhan pelatih asal Belanda, Gerald van den Burg, memilih jalur tak lazim, TC internal murni tanpa lawan spereng. Gerald van den Burg bukan nama sembarangan di Eropa. Mantan pemain Ajax Amsterdam dan PSV Eindhoven ini pernah menjadi bagian Golden Generation Belanda di era 1980-90N. Ia tercatat sebagai anggota skuad Belanda juara Euro 1988 bersama Ruud Gullit, Marco van Basten, dan Frank Rijkaard. Setelah gantung sepatu, karier kepelatihannya lebih banyak di Belanda dan Asia Tenggara. Ia terkenal dengan filosofi total football adaptif, intensitas tinggi, pressing ketat, dan transisi cepat. Saat dipercaya menangani Timnas U23 Indonesia, publik berharap banyak terutama dalam mencetak pemain muda siap tempur ke level senior. Dalam sesi latihan di Stadion Madia, Jakarta, Kamis 10 Juli tahun 2025, Van den Burg belak-belakan. Tidak ada uji coba. Kami hanya bermain 11 vs 11 melawan tim sendiri. Kami tidak membutuhkannya. Kondisi pemain sangat baik. Alasannya, menghindari cedera. Sparring partner kadang bermain ngotot, berisiko menekel keras untuk unjuk diri. Mengontrol intensitas. Lawan internal bisa diatur pola mainnya sesuai kebutuhan taktik. Efisiensi waktu, TC yang hanya 3 pekan dinilai lebih efektif diisi latihan pola, skema, dan game simulation internal. Sebanyak 30 pemain dipanggil ke Jakarta sejak 20 Juni. Menu latihan harian meliputi pagi, physical endurance dan tactical drill sore, small sided game 7 vs 7 dan full max simulation 11 vs 11. Evaluasi video setiap malam di mana Van den Burg menyoroti gerak tanpa bola, positioning, hingga pressing traps. Dalam internal match, Van den Burg juga kerap menukar posisi pemain agar adaptasi skenario cedera atau rotasi bisa teruji. Beberapa pemain muda seperti Arhan Fikri, Arema FC dan Kada Arel, Bali United mengakui latihan internal match ini intens. Kadang malah lebih capek karena kok suruh pressing terus. Kalau lawan tim luar mungkin kami lebih santai, kata Arhan. Sementara Kada Arel menambahkan, kami saling kenal gaya main, jadi makin sulit cari ruang. Tapi itu justru bikin kami makin kompak. Pihak yang mendukung menghindari risiko cedera menjelang turnamen, lebih fokus pada chemistry internal dan implementasi taktik, menghemat biaya dan waktu negosiasi lawan spereng. Lawan sesungguhnya di grup Piala AFF relatif seimbang, jadi match fitness bisa didapat langsung di laga resmi. Pihak yang meragukan, tidak ada uji coba berarti tidak ada tekanan atmosfer pertandingan sesungguhnya. Pemain muda butuh real game situation menghadapi lawan dengan taktik berbeda. Lawan sparring penting untuk melihat kelemahan nyata, bukan simulasi internal yang kadang aman. Negara pesaing seperti Thailand U23 dan Vietnam U23 justru mematangkan tim lewat 1-2 laga uji coba internasional. Mantan pelatih Timnas U19, Indras Jafri, berkomentar, uji coba itu test drive, kalau mobil bagus di garasi, belum tentu nyaman di jalan tol. Tanpa uji coba, celah tim bisa tidak terlihat. Tapi mungkin Coach Van den Burg punya rencana lain yang tidak kita tahu. Sedangkan analis sepak bola Asia Tenggara, Gabriel Tan, menulis di kolom ESPN, Van den Burg dikenal taktis, tapi Piala AFF U23 punya tekanan publik. Satu hasil imbang lawan tim kecil bisa bikin gaduh. Pemain muda butuh jam terbang nyata, bukan hanya simula tahun 2022,
Timnas U23 asuhan Shin Tae yang juga sempat tanpa lawan sparring memadai jelang SEA Games Sydney. Hasilnya, tersendat di fase grup, meski akhirnya merebut perunggu. Sebaliknya, di SEA Games 2023 Kamboja, Timnas U23 rajin uji coba dengan tim lokal Kamboja dan klub Malaysia. Hasilnya emas pertama dalam 32 tahun. Di Piala AFF U23 2025, Indonesia satu grup dengan Kamboja, Brunei Darussalam, dan Laos. Di atas kertas, Garuda Muda jauh lebih unggul di segala lini. Tapi sepak bola Asia Tenggara penuh kejutan. Thailand U23 kabarnya menurunkan skuad muda dari Liga 1 Thailand. Vietnam U23 meski baru dibantai Malaysia di level senior, tetap punya basis pemain muda disiplin dari Akademi Hong An Chia Lai. Publik Indonesia cenderung keras pada pelatih. Tanpa hasil, narasi tidak ada uji coba akan jeti senjata. Tapi jika sukses, Van den Burg akan dilulukan sebagai inovator berani yang membuktikan match internal cukup efektif. Di Eropa, beberapa pelatih top juga memilih close training ketimbang uji coba terbuka, terutama jika turnamen hanya berselang 2-3 pekan. Mereka lebih suka in-house game intense, video analisis, dan individual drill. Namun, level infrastruktur, mindset, dan adaptasi pemain Eropa jauh berbeda dengan pemain muda Asia Tenggara. Keputusan Timnas Indonesia U23 tanpa uji coba menjelang Piala AFF U23 2025 adalah strategi yang berani atau berisiko, tergantung hasil akhir nanti. Kalau juara, Van den Burg akan diingat sebagai pelatih yang percaya proses internal. Kalau gagal, publik akan bilang, lihat kan, uji coba itu penting. Yang jelas, apapun strateginya, supporter hanya ingin satu. Timnas U23 tampil garang, disiplin, dan membawa pulang piala di kandang sendiri. Itulah penelusuran Cek Fakta soal keputusan Timnas U23 tanpa uji coba. Apakah kamu mendukung metode Van den Burg? Atau justru lebih setuju harusnya tetap ada sparring lawan tim luar? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan penelusuran fakta terbaru seputar sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cek Fakta, telusur fakta, bongkar realita.